Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Nikita Kusumaningrum dengan NPM 191302400, Ade Amalia Kansa 196302400, dan Septa Alicia 17130240055. Kami akan mempresentasikan tentang sistem koordinasi saraf. Yang pertama adalah sistem koordinasi saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsang, menghantarkan rangsang ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Nah, sistem saraf juga diartikan sebagai organ yang mengandung jaringan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron yang mengkoordinasikan tindakan binatang dan mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuhnya. Nah, pada kebanyakan hewan, sistem saraf terbagi menjadi dua bagian, yakni pusat dan saraf perifer. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari neuron sensorik, kelompok neuron yang disebut dengan ganglia, dan saraf penghubungnya, mereka satu sama lain, dan sistem saraf pusat. Nah, daerah ini semua saling berhubungan melalui jalur saraf yang kompleks. Selanjutnya adalah struktur saraf. Nah, struktur utama saraf ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni ada badan sel saraf, kemudian ada dendrit dan akson. Yang pertama adalah badan sel saraf. Di dalamnya terdapat nukleus dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi membangkitkan energi untuk membawa rangsangan. Sedangkan pada dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan tonjolan sitoplasma yang berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf menuju ke bagian sel saraf. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel saraf yang biasanya berjumlah lebih dari satu pada setiap neuron. Kemudian adalah akson. Akson adalah tonjolan sitoplasma yang panjang dan lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Nah, selanjutnya adalah struktur saraf. Nah, seperti yang sudah terdapat pada gambar, sel saraf ini terdiri atas dendrit yang merupakan percabangan dari badan sel saraf untuk menjalarkan impuls saraf menuju ke badan sel saraf. Yang kedua, ada nukleus sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Selanjutnya adalah akson yang meneruskan rangsang dari badan sel menuju ke badan sel jaringan lainnya. Kemudian ada nodus Ranvier yang merupakan bagian akson yang tidak terbungkus selubung melin yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Selanjutnya adalah sinapsis yang merupakan celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antara neuron sehingga kemungkinan terjadinya pertukaran informasi antara neuron tersebut terjadi. Nah, informasi ini berupa zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, selanjutnya adalah sel Schwann atau sel glia yang membentuk selubung lemak yang di seluruh serabut saraf melin, sehingga kumpulan sel Schwann ini akan menempel pada akson dan disebut dengan selubung melin. Selubung melin adalah lapisan lemak atau selaput pembungkus neurit yang melindungi akson dan memberikan nutrisi pada akson. Kemudian adalah sel saraf. Nah, sel saraf ini terbagi menjadi tiga, yakni sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermedier. Nah, sel saraf sensorik adalah untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, ujung akson dari saraf sensori itu berhubungan dengan saraf asosiasi intermediate. Selanjutnya adalah sel saraf motorik, yaitu untuk mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan tersebut. Selanjutnya adalah sel saraf intermediate yang merupakan sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Nah, sel saraf penghubung adalah sel saraf penghubung yang disebut dengan sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat.
Nah, selanjutnya ini adalah bentuk dari sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor atau adjustor. Nah, selanjutnya adalah sistem saraf pada hewan invertebrata. Nah, tidak semua invertebrata memiliki sistem saraf, yakni hewan ini tergolong seperti protozoa dan porifera tidak memiliki sistem saraf. Setiap sel penyusun tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulus yang diterima dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel tubuh lainnya. Hewan bersalah satu seperti amoeba dan paramecium meskipun tidak mempunyai urat saraf, tapi protoplasmanya dapat melakukan segala kegiatan sebagai makhluk hidup seperti iritabilitas, bergerak, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah sistem saraf pada hewan bersalah satu. Hewan bersalah satu atau protozoa, misalnya pada amoeba dan paramecium, tidak memiliki sistem saraf. Nah, akan tetapi hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsang. Contohnya pada amoeba, belum memiliki sistem saraf tetapi peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jika terkena rangsang yang kuat, maka dia akan bergerak menjauh, dan jika terkena rangsang yang lemah atau lembut, maka amoeba akan mendekatinya. Nah, selanjutnya ada sistem saraf pada coelenterata. Nah, pada coelenterata akuatik seperti hidra mempunyai jaringan saraf yang tidak terpusat. Hidra memiliki sistem saraf difus yang terletak pada mesoglea antara ektoderm dan endoderm. Nah, disebut sistem saraf difus karena sel-sel sarafnya itu masih tersebar dan saling berhubungan satu sama lain, menyerupai jala. Maka disebut dengan saraf jala atau jaring saraf. Meskipun demikian, impuls dari satu sel ke sel lainnya melalui sinaps. Kemudian, sistem saraf ini belum punya sistem saraf pusat karena sel sarafnya itu masih tersebar, sedangkan sinapsisnya itu belum memiliki ciri-ciri tertentu. Selanjutnya adalah sistem saraf echinodermata. Nah, pada sistem saraf pada echinodermata ini masih merupakan sistem saraf primitif. Pada bintang laut memiliki sistem saraf sirkuler yang terdiri dari cincin saraf yang melingkari kerongkongan dengan cabang-cabangnya menuju ke setiap lengan. Tapi susunan saraf di dalamnya masih difus seperti jala, belum ada pengelompokan dalam ganglion. Nah, sistem saraf pada echinodermata ini memiliki struktur tertentu yang fungsinya sudah lebih maju daripada coelenterata karena sudah memiliki sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan telah ada refleks. Kemudian pada tiap penjuluran tubuhnya terdapat saraf radial pada sisi ventral. Nah, saraf ini bercabang-cabang halus banyak sekali. Nah, setiap saraf radial itu berakhir seperti sebuah mata pada setiap penjulurannya, pada setiap penjuluran tubuhnya. Kemudian sistem saraf pada platyhelminthes. Nah, seekor cacing pipih itu memiliki sistem saraf yang simetris bilateral. Sistem saraf pusatnya adalah otak kecil yang diselubungi dengan dua tali saraf longitudinal. Sistem saraf tepinya meliputi sistem saraf transversal yang mirip tangga dan menghubungkan tali saraf dengan juluran saraf yang lebih kecil di sepanjang tubuh. Nah, platyhelminthes ini sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipih berkonsentrasi menjadi sebuah ganglion dengan dua lobus di bagian muka yang disebut dengan ganglion kepala atau otak primitif. Dari ganglion kepala terdapat dua tali saraf yang memanjang di belakang tubuhnya, membentuk seperti tangga, karena itu disebut dengan tangga tali atau saraf tangga tali. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang yang menghubungkan tali saraf dengan saraf-saraf yang lebih kecil yang terletak di persebaran di semua bagian tubuhnya. Kemudian ada ganglion kepala yang mempunyai peran sebagai pusat sensoris yang menerima impuls dari titik mata dan reseptor lainnya pada kepala. Ganglion kepala tidak mempunyai peran untuk mengkoordinasikan aktivitas
Sistem saraf pada Annelida. Hewan cacing memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau ekor. Nah, pada sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang berbentuk simpul-simpul. Saraf yang di bagian tertentu yang disebut dengan ganglion atau ganglia kalau itu jamak. Nah, kemudian selanjutnya di setiap ganglion ini terdapat seberkas saraf yang memanjang longitudinal ke bagian ekor. Tiap-tiap berkas saraf bercabang-cabang lagi membentuk cabang-cabang yang lebih kecil sehingga dapat menjangkau seluruh bagian tubuh. Nah, pada cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Nah, ganglion kepala ini merupakan kumpulan badan sel saraf terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Nah, kemudian ada ganglion kerongkongan dan ganglion ruas badan yang terletak di bawah saluran pencernaan. Selanjutnya adalah di antara ganglion kepala dan ganglion bawah kerongkongan terdapat 2 buah saraf penghubung. Di antara ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas kepala ini terdapat 1 buah saraf penghubung. Nah, selanjutnya pada setiap ruas tubuh terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus seperti saraf pada ruas tubuh dengan percabangannya yang berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh cacing tanah. Kemudian sistem saraf pada arthropoda. Nah, pada arthropoda terlihat susunan saraf tangga tali dari simpul saraf yang disebut dengan ganglia. Nah, ganglion merupakan pusat pengolah rangsang. Ada 3 macam ganglion. Yang pertama ada ganglion kepala, yaitu menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Kemudian ganglion di bawah kerongkongan, yaitu mengkoordinasikan aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah atau mandibula, rahang atas maksila, dan bibir bawah atau labium. Lalu ganglion ruas-ruas badan yang berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Nah, kemudian adalah sistem saraf pada moluska. Sistem saraf ini terdiri atas 3 buah ganglion utama, yakni ganglion otak, kemudian ada ganglion visceral, dan ada ganglion kaki atau pedal. Nah, pada bekicot, saraf-saraf ganglion ini secara rapat berpasangan sebagai saraf cerebral. Itu ada saraf kaki, kemudian ada saraf jeroan. Nah, saraf-saraf dari ganglia ini dilanjutkan ke seluruh sistem organ. Nah, pada ujung tiap tentakel posterior atau tentakel panjang terdapat sebuah mata yang itu dengan kornea, lensa, dan retina, dan mungkin juga organ penciuman atau olfaktorius. Nah, di bawah ganglia kaki terdapat sepasang statokis, yaitu organ keseimbangan, dan masing-masing mengandung benda-benda yang berkapur, silia, dan sel-sel peraba. Nah, dalam lapisan epidermis kepala dan kaki ini terdapat pula struktur peraba. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, saya Nikita Kusumaningrum, NPM 1913024020. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai sistem saraf vertebrata. Sistem saraf pada vertebrata dapat dibedakan atas yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi disusun oleh saraf otak dan saraf spinal. Yang ketiga, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Yang keempat, organ perasa khusus. Organ perasa khusus terdiri atas organ gurat sisi, hidung, telinga, dan mata. Selanjutnya, sistem saraf viskus atau ikan. Ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak kemudian dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sistem saraf ikan terdiri dari 2 bagian, yang pertama sistem cerebrospinal dan yang kedua sistem otonom. Sistem cerebrospinal dibagi menjadi 2, yang pertama terdiri dari otak dan tulang belakang, dan yang kedua perifer terdiri dari kedua saraf tengkorak dan tulang belakang.
dan organ-organ penginderaan khusus seperti mata dan telinga. Sistem saraf otonom terdiri dari ganglia, serat, dan kedua bagian simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya, sistem saraf amfibi. Sistem saraf pada amfibi dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter yang berbatasan dengan jaringan saraf. Pada amfibi, otak tengah sebagai pusat penglihatan berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Selanjutnya, sistem saraf reptil. Reptil memiliki otak dengan dua lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan syaraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat 12 pasang syaraf kranial. Pasangan-pasangan syaraf spinal menuju ke somit-somit atau ruas primer tubuh. Sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat pada reptil meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak memiliki 5 bagian utama, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, jembatan farol, dan sumsum sambung. Selanjutnya, sistem saraf tepi pada reptil terdiri dari sistem saraf sadar dan saraf otonom. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf otonom, sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Selanjutnya, sistem saraf afes. Susunan saraf pada burung serupa dengan susunan saraf pada manusia dan hewan menyusui. Segala kegiatan saraf diatur oleh susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum belakang. Otak burung juga terdiri atas 4 bagian, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Selain otak kecil, maka otak besar pada burung juga bisa tumbuh dengan baik. Otak besar juga berbeda dengan otak besar pada manusia. Permukaan otak besar pada burung tidak berlipat-lipat, sehingga jumlah neuron pada burung berkembang dengan membentuk 2 gelembung. Perkembangan ini berhubungan dengan fungsi penglihatannya. Otak kecil pada burung mempunyai lipatan-lipatan yang memperluas permukaan sehingga dapat menunjang sejumlah neuron yang cukup banyak. Perkembangan otak kecil ini berguna bagi pengaturan keseimbangan burung pada saat mereka terbang. Selain itu, pada retina mata burung ada 2 macam sel indera penerima rangsang cahaya, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang peka terhadap rangsang cahaya lemah, sedangkan sel kerucut peka terhadap cahaya yang kuat. Burung malam memiliki retina yang banyak mengandung sel batang, sedangkan burung siang memiliki banyak sel kerucut. Sehingga lensa mata pada burung memiliki akomodasi yang baik. Selanjutnya, sistem saraf mamalia. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel yang mempunyai bentuk khusus. Sel-sel tersebut dinamakan neuron dan neuroglia. Kedua sel tersebut ibarat pasangan yang tak dapat dipisahkan yang menyusun jaringan saraf. Jika ada sel neuron, pasti sel neuroglia akan menyertai. Adapun sel neuroglia berfungsi memberikan nutrisi dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk kehidupan neuron. Dengan kata lain, neuroglia berfungsi untuk menjamin kehidupan neuron agar tetap dapat melaksanakan kegiatan.
Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan sebagai konduktivitas atau penghantar dan eksistabilitas atau dapat dirangsang, serta memiliki kemampuan merespon rangsangan dengan sangat baik. Neuron terdiri dari 3 bagian yang berbeda, satu sama dengan yang lain, yaitu yang pertama, badan sel. Badan sel adalah bagian sel yang menyimpan inti sel atau nukleus dan anak inti atau nukleolus, berjumlah 1 atau lebih yang dikelilingi sitoplasma granuler. Selanjutnya, dendrit. Dendrit merupakan tonjolan sitoplasma dari bagian badan sel. Selanjutnya, akson. Akson merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang dan berfungsi untuk meneruskan impuls saraf yang berupa informasi dari badan sel. Akson ini memiliki bagian-bagian yang spesifik, yaitu yang pertama, neurofibril. Neurofibril merupakan bagian terdalam dari akson yang berupa serabut-serabut halus. Bagian inilah yang memiliki tugas untuk meneruskan impuls. Yang kedua, selubung mielin. Selubung mielin merupakan bagian paling luar dari akson yang berfungsi untuk melindungi akson. Dan yang terakhir yaitu nodus ranvier. Nodus ranvier merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi. Baiklah, selanjutnya sistem saraf manusia. Dilihat pada gambar saraf pusat manusia. Dari macamnya, sistem saraf ini tersusun atas otak dan susun tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf sadar dan saraf tidak sadar, atau disebut juga dengan otonom. Sistem saraf pusat di sini meliputi otak. Adapun otak tersendiri dapat dibedakan menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak besar di sini dibagi menjadi beberapa penting bagian, yaitu yang pertama lobus occipitalis, yang kedua lobus temporalis, yang ketiga lobus frontalis, yang keempat lobus parietalis. Lalu selanjutnya ada otak tengah dan otak belakang. Otak belakang di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu medula oblongata atau sumsum lanjutan dan cerebellum atau otak kecil. Nah, otak dan sumsum tulang belakang di sini sama-sama dilindungi oleh suatu membran yang melindungi keduanya. Membran penting tersebut dinamakan meninges. Meninges di sini dari dalam keluar terdiri atas 3 bagian, yaitu piameter, arachonoid, dan durameter. Cairan ini berfungsi melindungi otak atau sumsum tulang belakang dari goncangan dan benturan. Selaput di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagian piameter, arachnoid, dan durameter. Bagian piameter di sini selaput yang paling dalam yang menyelimuti sistem saraf pusat. Lapisan ini banyak sekali mengandung pembuluh darah. Sedangkan arachnoid, lapisan ini berupa selaput tipis yang berada di antara piameter dan durameter. Dan durameter, lapisan yang paling luar, terhubung dengan tengkorak. Di daerah antara piameter dan arachnoid diisi oleh cairan yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Dengan lapisan ini, otak akan lebih tahan terhadap goncangan dan benturan dengan kranium. Kadangkala seorang mengalami infeksi pada lapisan meninges, baik cairan ataupun lapisan disebut meningitis. Selanjutnya yaitu medula spinalis. Medula spinalis ini merupakan kepanjangan dari sistem saraf pusat. Seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras, medula spinalis ini dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Dapat dilihat pada gambar ruas tulang belakang yang sudah diberi tanda. Medula spinalis ini terdiri dari 31 pasang saraf. Spinalis ini terdiri dari 7 pasang dari segmen cervical, 12 pasang dari segmen thoracal,
5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen sacralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Saraf tepi manusia. Saraf sadar terdiri dari 12 pasang saraf kranial, 12 pasang saraf kranial, antara lain yaitu yang pertama saraf olfaktori, saraf optik, dan saraf auditori. Saraf-saraf ini merupakan saraf sensori. Lalu yang selanjutnya saraf okulomotori, troklear, abdusen, spinal, hipoloksal, dan kelima saraf tersebut merupakan saraf motorik. Dan saraf trigeminal, facial, glosopharyngeal, dan vagus. Keempat saraf tersebut merupakan saraf gabungan dari saraf sensorik dan motorik atau otonom. Terdapat pada gambar yang pertama saraf simpatik. Nah, saraf ini terletak di depan ruas tulang belakang. Fungsi dari saraf ini yaitu memacu kerja organ tubuh, walaupun ada pada bagian yang menghambat kerja organ tubuh. Lalu ada saraf parasimpatik yang memiliki fungsi yang kerjanya berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik.